Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita jumpa di Jejak Semesta 65 channel. Dan saya berharap para pemirsa, teman-teman sekalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dengan baik. Saudara sekalian, kali ini kita akan mengemukakan atau menyampaikan suatu risalah yang dari seorang ulama awal, seorang ulama besar, ahli hadis juga, beliau termasuk ahli hadis, yaitu Al-Hakim At-Tirmizi. Beliau wafat pada tahun 320, atau tepatnya beliau lahir pada tahun 205 Hijriah sampai wafatnya pada tahun 320 Hijriah. Berarti beliau ini panjang usianya sekitar 115 tahun ya. Di dalam kitab yang dia tulis, dari sejumlah kitab yang kurang lebih 50 kitab yang telah ditulis di masa hidupnya, beliau di dalam kitab yang kita kutip, tulisan yang akan kita kutip sebentar adalah kitab Ilmul Aulia atau ilmu para wali. Nah, di antara banyak bab atau tema-tema yang dibahas dalam ini, kita pilihkan salah satu tema yang berjudul makna sejati ibadah. Nah, baiklah kawan sekalian, kita langsung membacakan uraian beliau di dalam kitab ini yang berkaitan dengan judul tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa mengetahui ilmu tentang ketuhanan dan kepengurusan Allah terhadap makhluknya, maka ia akan mengetahui bentuk-bentuk amal yang harus dilakukan sebagai pengabdian kepadanya, akan mengetahui nilai dan kedudukan setiap amal, serta menempatkan masing-masing pada tempatnya. Coba perhatikan bagaimana Rasulullah SAW melaksanakan salat. Setiap anggota badan beliau mempunyai bagian dan ikut andil dalam salatnya. Oleh karena itu, Umar radhiyallahu anhu, maksudnya Umar bin Khattab ya, berkata, berikan kepada kedua siku kalian bagian dari sujud. Artinya ketika kamu bersujud, kedua sikumu jangan dilebarkan ke samping, sebab dengan begitu kedua sikumu tidak mempunyai bagian dari sujud. Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Rasulullah, berkata, patahnya kedua ibu jari tanganku lebih aku sukai daripada aku mengarahkan keduanya ke arah selain kiblat ketika aku meletakkan kedua telapak tangan di atas tanah saat bersujud. Apabila melaksanakan salat fardu di suatu tempat, Rasulullah SAW tidak melakukan salat sunnah di tempat itu demi menghormati salat fardu. Apabila buang air besar, beliau selalu tayasur atau menggunakan tangan kiri dan memerintahkan hal itu, tapi tidak ditayamum atau menggunakan tangan kanan demi menghormati tangan kanan yang identik dengan kesucian. Apabila beliau hendak melaksanakan salat dan di depannya ada tiang atau ranting atau benda apa saja, maka terlebih dahulu beliau memindahkan benda-benda itu ke sebelah kirinya dan tidak membiarkannya berada di depannya. Ini dilakukan beliau dalam rangka menghormati kiblat. Apabila mengucapkan salam saat selesai salat, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu agak merendahkan suaranya pada salam yang kedua. Salam kedua itu salam ke sebelah kiri dibanding salam yang pertama. Ini dilakukan untuk menghormati malaikat pencatat amal yang ada di sebelah kanan. Tata cara dan etika seperti ini dalam salat dan dalam amal-amal lainnya dipraktekkan dan diajarkan oleh para sahabat Nabi SAW. Dalam puasa dan zakat juga seperti itu. Tapi kami tidak mengupasnya sebab akan menyita banyak waktu.
Di sini cukup dikatakan bahwa para sahabat sanggup menangkap rahasia dan pesan moral di balik bentuk-bentuk formal setiap ibadah yang akan dikerjakan atau yang mereka kerjakan. Oleh karena itu ibadah mereka lebih khusyuk dan hikmat. Ketika mengerjakan salat misalnya, seluruh anggota badan mereka ikut terlibat, ambil bagian dan merasakan kehusukan salat. Rasulullah SAW bersabda, tidak ada jiwa yang mati di dalam keadaan bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah Rasul Allah berdasarkan hati yang yakin kecuali Allah mengampuninya. Kesaksian ini diucapkan ketika menjelang ajal, ketika segala hawa nafsu telah mati. Semua dorongan syahwat sudah tidak berdaya lagi karena melihat getirnya kematian. Sifat rakus dan cinta dunia telah hilang, serta akhlak yang buruk telah punah. Ia tunduk, patuh dan menyerahkan segalanya kepada Tuhan semesta alam. Lahir dan batinnya sama-sama berserah diri kepadanya. Ketika itu Allah menerimanya sebagai hamba yang tulus ikhlas dan mengampuninya dengan kesaksian itu. Sebuah kesaksian yang total, lahir dan batin serta bebas dari hawa nafsu. Adapun orang yang mengucapkan syahadat ketika sedang sehat, syahadatnya tidak murni. Sebab ia mengucapkannya dengan hati yang penuh nafsu syahwat dan angan-angan. Jiwanya syarat dengan keinginan jelek, cinta dunia serta sifat rakus dan tingkah lakunya mencerminkan semua sifat dan watak buruk. Orang yang mengucapkan syahadat seperti ini tidak berhak atas pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Rasulullah bersabda, tidak seorang hamba mengucapkan syahadat ketika menjelang mati kecuali dihancurkan dosa-dosanya. Ditanyakan kepada beliau, bagaimana ya Rasulullah dengan orang yang mengucapkannya sewaktu sehat? Beliau menjawab, bila seseorang mengucapkannya waktu sehat, maka syahadatnya lebih menghancurkan dosa. Dihancurkan dosa-dosa orang yang mengucapkan syahadat ketika menjelang kematian, karena ia mengucapkannya dalam keadaan semua nafsu syahwatnya telah mati, benar-benar menyesal atas kesalahan yang telah diperbuatnya, dan ia benar-benar bertobat. Orang yang benar-benar bertobat telah dijanjikan Allah bahwa tobatnya akan diterima, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kalian kerjakan. Itu Al-Quran Surat Asy-Syura ayat 25. Allah akan mengampuni dosa-dosanya dan memasukkannya di dalam surga. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang orang yang mengucapkan syahadat sewaktu ia sehat. Beliau menjawab bahwa jika seorang mengucapkannya sewaktu sehat di dalam keadaan yang sama dengan keadaan orang yang mengucapkannya ketika menjelang kematian, yakni dalam keadaan jiwa yang bersih, luput dari nafsu syahwat, sifat rakus dan cinta dunia, serta benar-benar suci dari dorongan hawa nafsu, maka syahadatnya itu lebih menghancurkan dosa-dosanya. Adapun syahadatnya seorang mukhlid, yaitu orang yang menyembah nafsu syahwatnya, menyembah dunianya, menyembah uangnya atau dirhamnya, menyembah dinarnya, maka syahadatnya tidak akan menghancurkan dosa-dosanya, sehingga ia tidak termasuk orang yang diampuni karena syahadatnya. Sebab syahadatnya bukan berasal dari hati yang yakin sebagaimana disyaratkan oleh Rasulullah di dalam hadisnya terdahulu.
melainkan berasal dari hati yang diperbudak dunia, hati yang tertawan oleh nafsu syahwat, mabuk, penipu, tidak sadar akan hari akhirat, dan berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hati yang kikir dan lain sebagainya. Hati yang yakin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah hati yang teguh kepada Tuhannya, menerima dengan tulus semua hukumannya, rela dengan pembagiannya, tunduk patuh kepada perintahnya, matanya terfokus pada rahmatnya, dan tidak mengharap apapun selain rahmatnya. Orang yang hatinya seperti ini, yang kalau mengucapkan syahadat dosa-dosanya dihancurkan, sebab ia mengucapkannya dengan tulus dan benar. Saudara sekalian, demikianlah penjelasan tentang judul ini, yaitu makna sejati beribadah kepada Allah, ibadah, dari Al-Imam Al-Hakim At-Tirmizi dalam kitabnya Ilmu Aulia atau Ilmu Para Wali. Saudara sekalian, mudah-mudahan kita mendapat pengetahuan tambahan dari penjelasan beliau ini. Dan sebelum kita akhiri, jangan lupa subscribe, like, and comment channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.